Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa. Kita masih berada di hari ini, masih bersama-sama. Dan kita saat ini berada di pukul 16 lebih 2 menit ya, bersama dengan saya Ruby Arianti dalam ngobrol santai Ramadan. Dan pada kesempatan sore hari ini, kita juga live langsung melalui channel YouTube Ras FM Makassar. Anda bisa nonton secara live di sana ataupun juga mendengarkan kami melalui 99,6 Ras FM. Tema kita pada sore hari ini yaitu tetap menebar kebaikan ya karena tamu saya pada sore hari ini juga menjadi salah satu tamu kehormatan saya juga ya karena saya sedikit melobi-lobi bisa meluangkan waktunya. Beliau juga punya waktu yang cukup sibuk di luar sana ya dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes HM Yunus. Assalamualaikum Pak Haji Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haji? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya jadwalnya kemarin Pak Haji ya, tapi Iya, karena betul. sibuk jadinya kita pindah di hari ini. Iya, Ya Pak Haji, kita ini ngobrol santai soal Ramadan. Nah, selama Ramadan ini mungkin Pak Haji bisa cerita terlebih dahulu. Mengingat masa-masa kecil, Ramadan seperti apa melewati bersama keluarga, bersama saudara-saudara. Kan sekarang sudah agak berbeda iya, suasananya. Kalau waktu masih kecil pasti ada suasana Ramadan yang ya seperti apalah begitu Pak Haji. iya, Silahkan. betul. Jadi setiap bulan Ramadan itu sangat apa namanya betul-betul teringat Mhm. karena waktu saya itu di kampung, kalau bulan Ramadan itu pasti sudah menjadi programnya itu orang tua Ya. melaksanakan namanya buka puasa. Mhm, mhm. Ya, jadi paling lambat itu pertengahan daripada bulan Ramadan itu pasti dia melaksanakan acara buka puasa secara besar-besaran. Bisa dikatakan satu kampung lah kita undang datang ke Oh. rumah untuk Mhm, mhm. melaksanakan Iya, namanya itu buka puasa itu dan sangat-sangat ya saya undang iya. dan kemudian kita datang memanggil kepada Memanggil masyarakat orang-orang, ya masyarakat ya? dari rumah ke rumah. Jadi dari Mmm. rumah ke rumah kita panggil Iya. untuk datang buka puasa. Mhm. Dan sesudah itu, ini orang tua saya memang, menyiapkan namanya, gula pasir. Oh, iya Jadi iya iya. setiap orang datang, Mhm. terutama dari pihak ibu-ibunya itu, saya Iya. lihat diberikan, apa namanya itu, satu bungkus gula. Mhm. Ya, dalam satu bungkus itu dalam 1 liter, Iya. ya. Mhm. Ya diberikan 1 liter dulu tuh sudah banyak Pak Haji ya? sangat lumayan. Mhm. Ya diberikan Mhm. itu saya lihat, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1, ada yang 3. Mhm. Tergantung saya lihat, nggak tahu orang tua menilainya gimana. Iya. Itu tiap tahun bisa dikatakan, sejak saya itu kecil sampai setelah saya, naik di Makassar, Iya. itu juga pasti juga saya agendakan tiap tahun, saya Mhm. naik di Makassar untuk namanya sekolah ya, Iya. kuliah. Saya naik di Makassar itu tanggal, 1 bulan 1 tahun 1900 tahun 77. Iya. Nah, Itu jadi tradisi? itu tradisi tiap tahun juga saya itu naik turun ke kampung Mmm. untuk apa namanya, eee, mengikuti pelaksanaan Mmm. acara buka puasa di kampung. Hmm, Ya, jadi setiap, Ramadan kan ini dalam setahun kan cuma 1 kali Pak Haji, pasti ya, ditunggu-tunggu setiap Ramadan ke rumah keluarga Pak Haji, ya, Pak Haji Yunus ya. ya. Nah kalau boleh tahu ini Pak Haji, kampungnya di mana Pak Haji Yunus? Di Bone namanya. Oh di Ada Bone, namanya Desa Uloe, oh di Saudoe. Kecamatan Doak Bocoy, Kabupaten Bone, yang jurusan ke Kota Singkang. Oh di Iya, sana ya. iya. Nah itu, tradisi itu apakah masih berjalan sampai sekarang Pak Haji? Setelah orang tua tidak ada barangkali? Setelah meninggalnya orang tua itu kalau saya tidak salah, ya kurang lebih mungkin hanya ada kurang lebih 5 tahun saja Mhm, dipertahankan. iya, Karena waktu itu saya masih bisa juga monitor, saya masih bisa turun ke mhm. kampung. Ada saya punya ipar untuk melaksanakan, tapi setelah sesudah itu saya lihat tidak ada lagi. Tapi masih Tradisinya ada, hilang ya? tradisinya sampai sekarang dia masih laksanakan itu pertama istilahnya 10 syura ya, Oh, ya ya ya. Asyura. Asyura, Jadi ya betul Asyura, betul. itu Itu ada juga kolak kalau tidak salah Pak Haji ya? Kolak ya. 7 rupa kalau tidak salah, bukan ya? Kalau saya punya orang tua saya Mmm, lihat tidak, dia mmm, memang, makan besar orang seperti buka puasa. iya iya iya. Jadi begitu pulang dari masjid sholat maghrib, Mhm, ya diundang ke rumah iya, untuk makan. Jadi itu ada 2 yang tidak pernah apa, terlupakan itu, mhm, Alfa, buka puasa pada saat bulan suci Ramadan, iya. mengundang secara besar-besaran dan kemudian 10 Asyura. Itu juga kita undang orang makan malam di rumah. Begitu. Iya. Itu berapa hari Pak Haji?
Pada saat 10 Asyura. Oh, Jadi itu sudah menjadi tradisi, 10 Asyura itu dia laksanakan itu, betul. hanya sehari saja Pak Haji ya? Ya hanya pada saat itu namanya 10 Asyura. Begitu. Iya, sudah makan malam itu. Ya, Ya, nah Pak Haji, kalau di tradisi keluarga kan dulu di daerah di kampung kan gitu biasanya kalau bulan Ramadan anak-anak itu patuh Pak Haji ya, menjalankan ibadah puasa. betul. Nah, apakah Pak Haji merasakan itu didikan dari orang tua sampai dibawa ke anak-anak cucu bahwa Ya, menahan lapar dan haus gitu. iya, Kadang-kadang ada istilah orang buka puasa setengah. sembunyi-sembunyi atau puasa setengah gitu Iya, Pak Haji. Ya, bagaimana itu Pak Haji? iya. Jadi orang tua saya kan memang cuma saya 2 orang bersaudara. Ya. Saya sendiri tidak pernah ingat bahwa ada namanya puasa setengah. Saya memang langsung puasa 1 hari. Wah. Jadi memang orang tua saya sangat apa namanya, kalau masalah keagamaan tidak diragukan lain untuk mendidik anak-anaknya. Nah, coba pikir saya ini pada saat itu SMP saja saya sudah bisa memimpin namanya melaksanakan memimpin sholat tarawih di kampung. Oh. Ya, jadi pada saat ini baru saya ini SMP sudah bisa saya memimpin. Jadi kalau saya ke Jadi kampungnya imam Pak Haji ya? sudah imam tarwi. Hmm. Ya imam tarwi. Jadi kalau saya ke kampungnya juga nenek saya karena bersebelahan ada namanya Desa Uloy bersebelahan dengan Desa Tawaroe. Iya. Kalau saya ke sana itu pasti saya jadi imam tarwi. Oh, Iya. berarti sudah Ini sejak sudah SMP. dikenal ya, sudah Iya, yang iya sudah dikenal karena begitulah didikan orang tua karena pada saat waktu saya di kampus sekolah kecil, pagi itu kan namanya kita sekolah SD, Iya. sore itu sekolah ibtidaiyah, Oh, sekolah madrasah ya. Nah, begitu juga setelah SMP sekolah pagi, kemudian sanawiyah pada sekolah sore pada sore hari. Ya, jadi memang kental sekali kalau masalah keagamaan ya. Iya, 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 Untuk iya. saya pribadi ini dan keluarga gitu. Berarti dari kecil Pak Haji didikannya sudah mulai apa ya? Sudah mulai di apa ya? Dihantam dengan apa didikan agama yang Iya. memang betul-betul kulturnya sudah terasa sampai Iya, betul. dibawa ke saat Artinya ini gitu. bimbingan agamanya jauh lebih kental begitu. Iya, betul. Nah, kalau anak-anak sendiri Pak Haji kan sekarang sudah ada cucu nih. Betul. Nah, pasti didikan dari mendidik anak sampai cucu itu kan agak berbeda Pak Haji. Inilah Orang betul. lebih sayang cucu bagaimana ya? Inilah betul-betul. Kalau saya bandingkan dengan waktu didikan saya orang tua ya, Iya. pada saya ini cuma 2 bersaudara, Iya. satu laki satu perempuan. Iya, iya. Luar biasa itu orang tua memang tidak mengenal. Kalau masalah agama tidak ada ampun, apalagi masalah sholat. Iya, betul, betul, betul. Iya. Saya sebenarnya ini jangankan kalau tidak sholat di masjid misalnya, Iya. saya itu harus disuruh sholat di apa di itu. Malah itu orang tua saya duduk, bukan dia saya sholat. Kalau salah-salah itu disuruh ulang. Disuruh ulang. Ya, kalau tumakninah istilahnya ya. Main-main prakteknya sesuai. Saya itu masih soalnya itulah kalau masalah kecil-kecil ya. Iya, betul. Saya ingat ini betul begitu. Artinya didikan orang tua dulu Iya, ya. iya. Ya, jadi dibanding sekarang ini anak-anak ya. Jadi anak saya sendiri ya tetap juga kita masalah keagamaan tapi beda dengan caranya dengan dulu itu sangat beda ya. Kalau kita suruh ya kalau saya dulu memang harus sholat di masjid. Ya, ya. Kewajiban sholat di masjid begitu sama. Jadi orang tua saya itu siapapun tamunya, seandainya pernah ada tamunya seorang pejabat besar, begitu aman masjid pasti dia tinggalkan. Harus dia ke masjid sholat. Nah, seperti itu. Iya. Berarti memang sampai hari ini kalau lihat perjalanan sampai proses perjalanan karir pun itu juga karena doa orang tua Pak Haji ya dan juga apa ya menurut dengan apa yang dikatakan oleh orang tua sampai saat ini. Iya, betul kita menurut itu. Ya dan itu karena didikan agama yang ternyata dibanderol dengan didikan agama. Jadi yang melekat itu agama. Agama, betul. Iya. Nah, Pak Haji, saya dengar karir Pak Haji ini begitu banyak ya, begitu banyak begitu banyak melewati mengisi posisi-posisi yang apa ya, yang cukup krusial menurut saya. Termasuk saya dengar juga Pak Haji baru-baru ini dilantik jadi ketua DMI, ya juga sekretaris MUI, bendahara MUI Makassar dan juga menjadi anggota dewan dan beberapa tempat-tempat lain yang saya tahu Pak Haji berada di sana. Nah, ini bagaimana sebenarnya Pak Haji membagi waktu apalagi di bulan Ramadan ini Pak Haji? Jadi kita dulu cashback sedikit ke belakang betul, ya. Jadi sebenarnya saya ini memang sudah ditakdirkan lah banyak organisasi. Berarti sudah lama. Sudah lama. Jadi dulu itu
ada namanya juga koperasi. Ya, Itu bisa dikatakan koperasi Mablu Sibata yang paling tertua mungkin koperasi yang ada juga di Kota Makassar. ya si Batang kayaknya pernah dengar Koperasi namanya. Mablu Iya, Sibatan itu yang simpan iya pinjam. simpan pinjam. Saya lama juga di situ menjadi Oh, pengurus sampai mhm, badan pengawas. mhm, Kemudian saya mendirikan namanya juga koperasi Ikatan Perseroan Haji. iya, Iya. Jadi setelah saya juga menjadi pengurus namanya IFI, Ikatan mhm, Perseroan Haji, kemudian sampai menjadi ketua iya, Ikatan Perseroan Haji kurang lebih hampir 10 tahun ya. mmm, Ya, ketua Ikatan Perseroan Haji, kemudian saya dirikan namanya IFHI, mhm, Ikatan Perseroan Haji. Jadi seluruh itu perlengkapan perlengkapan haji, mhm, ya baik bajunya secara seragam. Jadi kalau Kota Makassar itu sudah pasti kalau batik itu kan mhm, kita dulu batik, iya itu seragam, pasti seragam dari Kota Makassar. mhm, Kemudian ada beberapa kita sediakan daripada jemaah haji kita Kota iya, Makassar ya. mhm, Itu cukup lama juga itu. mhm, Sampai-sampai kami ini selaku ketua koperasi haji juga ada semacam ya ada rekomendasi untuk kita menjadi petugas haji. iya. Jadi alhamdulillah saya ini 5 kali menjadi juga petugas haji. Baik dia sebagai ketua kloter Heeh, maupun sebagai ikatan apa namanya pembimbing. pembimbing, Ya, PHI. mhm, iya iya iya, Ya, jadi PHI ya, ada namanya pembimbing haji, ketua kloter, iya, ada namanya pembimbing mhm mhm, ibadah haji. iya. Kemudian saya juga pernah menjadi ketua LPM. Oh, oke oke Jadi oke. ya, jadi LPM itu setelah sesudah LKMD. Oh iya, Ah, jadi ibaratkan turunannya Pak Haji itu ya? ya, Heeh, jadi ibaratkan itu DPR-nya lah, iya, eee, lembaga pemberdayaan masyarakat, masyarakat iya, DPR-nya lah, kelurahan-kelurahan. mhm mhm mhm, Ya, setelah sudah itu terpilih lagi menjadi ketua forum mhm, LPM di tingkat kecamatan, iya, dan kemudian saya juga terpilih menjadi ketua asosiasi mhm, lembaga pemberdayaan eee, masyarakat tingkat masyarakat tingkat, Kota Makassar. Sama-sama almarhum Pak Anas Kenda, iya itu merupakan wakil saya dulu dengan, mhm, Pak Muin Famal, yang iya sekarang beliau sudah guru besar, iya. profesor. Wah, banyak sekali karir yang dilewati Iya, Pak, ini flashback kalau lihat heeh, ya, beberapa yang disebutkan ya iya, saya sempat dengar, saya sempat kenal iya, ya, dan sampai hari ini Pak Haji masih konsisten mengurusi, iya, mengurus ya, berurusan dengan iya, urusan-urusan juga masyarakat di ya. olahraga. Oh ya, dia tadi olahraga. Nah, kenapa itu tertarik Pak Haji? Artinya begini, Iya. saya nggak tahu karena saya dulu itu paling rajin namanya mandi-mandi. Oh, Jadi hampir dulu itu tiap hari, iya. apalagi namanya Sabtu Minggu itu pasti saya ke laut Mhm mandi-mandi. mhm. Setelah ketemu di situ beberapa pengurus-pengurus peran, Iya? dia ajak saya menjadi juga pengurus PRSI. Oh, Sampai-sampai saya dilaulat menjadi ketua ketua? PRSI. Sampai sekarang 4 periode saya menjadi ketua Persatuan Renang seluruh Indonesia. Belum Belum tergantikan. tergantikan. Yang baru-baru mendapat medali emas yang paling banyak seluruh cabur yang ada Cabur. di Kota Kasar ya. Oh, aduh. 25 medali emas. Jadi bonus yang diterima itu kurang lebih 1.370.000.000. Itu bonus Bonus, bonus. bonusnya Karena ini. medali yang didapatkan Iya, begitu banyak. iya. Mhm. Begitu juga pencak silat. Iya iya iya. Sampai sekarang juga saya ketuanya. Wah, baru tahu saya nih kalau Pak IPSI, Haji heeh IPSI. heeh heeh. Cukup lama juga, kurang Mhm. lebih 20 tahun saya ini. Sampai hari ini Pak Haji? Iya, sampai sekarang ini saya masih Belum ketuanya IPSI. tergantikan? Belum tergantikan saya ini Kenapa IPSI. itu Pak Haji? Belum adakah orang yang mau Artinya maju untuk begini, menggantikan setelah atau saya kan memang punya perhatian begitu. oh, iya iya. Itu Iya. mungkin yang tidak dimiliki semua Jadi orang. jadi selain daripada itu kan juga orang bilang Pak Yunus ini memang pernah masuk di perguruan dulu. Iya, dulu kan namanya masih anunya Pak anu itu dulu Iya. namanya ini kan Nusantara. Saya Mhm dari mhm. KPS Nusantara. Iya Ya, itu iya. perguruan Nusantara yang saya pimpin dulu kurang lebih juga 20 tahun KPS Mhm Nusantara mhm. seluruh Sulawesi Selatan. Iya. Jadi ketua pencaksilat KPS Nusantara Sulawesi Selatan. Mhm mhm. Ya, baru pernah saya digantikan oleh Ibu Dewi. Iya. Ibu Dewi Yassin Iya Limpo. Simpo, iya. Kemudian sesudah itu kembali lagi kepada saya. Oh, bola dilempar kembali lagi ke Pak Kembali, Haji. Heeh. kemudian dulu saya pernah juga, namanya Black Panther pertama. Iya, Black Panther ya. Itu Ambo Jetta ya, Iya. Ambo Jetta. Mhm. Ah, Mmm. jadi itulah kalau di olahraga. Setelah itu saya juga di KONI. KONI Makassar, Ya sudah, masuk 5 periode mungkin ini, 5 periode. 5 periode. Selama memimpin itu berapa periode Pak Haji? Ini kan 4 Oh, tahun. 4 tahun. Ya, Mhm jadi mhm. sementara sekarang ini alhamdulillah saya wakil ketua umum. Ketua umum. Ya karena ada kan aturan dulu. Iya iya. Jadi anggota DPRD itu Mhm
apa namanya, pajak publik itu nggak boleh menjadi pengurus, apa namanya, KONI. KONI, ya. Jadi pada saat itu setelah tidak boleh, saya hanya menjadi lagi, ketua badan audit internalnya KONI. Oh, Tapi setelah sekarang ini sudah ada undang-undang, sudah bisa. diperlonggar, Mhm, menjadi saya lagi namanya wakil ketua umum KONI Kota Makassar, mmm. yang kelima kalinya ini. Waduh, Ah, saya salut ini Pak Aji, saya mau kasih tepuk tangan karena banyak ya, sekali, apa ya, lain di eee Basnas. ya, Saya di Basnas juga kurang lebih 15 tahun. jadi sebelum DMI ke Basnas juga Pak Aji ya? Ini kan di belakang kalau itu. Iya iya, heeh. Itu Basnas dulu ini saya kurang lebih, ya 15 tahun, 16 tahun. Mhm Di mhm. situ saya juga sebagai bendahara umum. Sampai sekarang itu kan Iya yang dipakai seperti itu, mobil-mobil iya, ambulans itu ambulans. alhamdulillah masih saya yang beli itu. Oh, Ya, iya selaku iya. bendahara Mhm umum, mhm mhm. program-program seluruh kelurahan kita kasih kursi 100, Iya, kemudian kita buatkan tenda. mhm mhm. Sampai sekarang kan program-program itu. Masih Jadi berjalan? waktunya saya itu seluruh kelurahan Masuk ke sana kita Pak Aji? kasih semua itu. Oh, itu diberikan secara gratis Pak Aji? Secara gratis supaya Betul? kalau ada yang kena musibah, Iya, itu, bisa tidak lagi sewa tidak kursi? usah kirse, bisa Oke. dipinjam secara Oke gratis. oke oke. Soalnya banyak sekali. Mhm mhm mhm. Ada lagi sekarang KORMI, Iya. Apa itu KORMI Pak Aji? sama dengan KONI. Mhm. Kalau KONI dia membina, apa namanya, olahraga prestasi. Iya. Kalau ini KORMI, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Nah itu Yang budayanya ini, oh budayanya, budaya, heeh. seninya. Mhm Itu Pak Sekda ketua umumnya Pak Ansar, mhm. kemudian saya ini wakil ketua umumnya, ketua harian Oh, sekarang ini. betul betul. Iya, Wah banyak sekali, apa ya, tempat-tempat yang Pak Aji, selain dengan kita sama-sama. iya di Forum Kota Sehat. Kota saya itu kurang lebih 20 tahun, 18 tahun. Mmm, tidak Iya, bisa tergantikan di situ iya, Pak Aji ya. 18 tahun. Betul. Nah, Pak Haji, kita kan tahu nih kerja-kerja Pak Haji begitu banyak, membagi Iya, waktu dan sepertinya kalau lihat ini tidak ada, anak-anak yang ikut, apa ya, ikut ke arah, mengikuti jejak dari Pak Haji iya, sendiri. Anak-anak malah saya dengar punya bisnis sendiri. Ini iya, kenapa Pak Haji? memang susah. Saya ini pernah juga juara MTQI, Iya. tingkat kecamatan, Iya 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 iya. juara azan di Iya, tingkat heeh. Iya kecamatan. iya. Jadi memang susah. Saya juga pernah imam sejak tahun 96, Mhm. baru tahun 2020 ini saya mengundurkan diri. Oh. Imam kelurahan. Ya banyak sekali orang juga yang saya nikahkan. Mmm. Jadi sangat sempurna betul. Iya, betul betul betul. Betul, banyak sekali ini ternyata semakin ke sini mengulik apa yang dilakukan oleh Pak Itulah, Haji terlalu banyak ya, banyak terlalu sekali. banyak ini tapi syukur karena sampai hari ini Pak Haji masih diberi kesehatan Iya. alhamdulillah dan, sampai hari ini juga orang-orang yang Pak Haji apa, tempat-tempat yang Pak Haji naungi Iya, itu mempercayakan selalu, iya, tidak tidak apa ya, tidak pindah ke lain hati. iya. Apa ini yang menjadi apa Iya, ya, jadi tambah lagi nih iya supaya sempurna juga sedikit, iya seperti bendahara umum. iya Saya lagi baru terpilih nih, iya, yang baru 3 minggu, mhm. ya. Jadi alhamdulillah kalau di Majelis Ulama itu memang kurang lebih 20 tahun saya berkecimpung. Wah, Ya, saya selamanya di bendahara, di wakil. mhm, Tapi sudah 3 periode ini saya sudah menjadi bendahara bendahara umum, umum sampai sekarang sampai masih sekarang. terpilih lagi. Mhm 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 mhm. Iya. Komplit sudah ini Pak Ah, Aji, apa ya kemudian 6 bulan yang lalu ini saya heeh, terpilih lagi menjadi itulah tadi, Ketua Dewan Masjid Masjid Indonesia, Indonesia. DMI. Wah, luar biasa ini. Banyak sekali, apa ya, Ya, tempat-tempat yang memang, cukup krusial menurut saya Pak ya, Aji ya. Tapi di satu sisi Pak Haji Yunus ini bisa membagi membagi waktu. iya, waktu, Ya, peran juga dan tidak ada yang terabaikan, malah ya, kalau dengar-dengar itu kan biasanya orang cuma 1 periode, 2 periode, iya, Pak Haji betul. sampai ada yang 20 tahun, ada Iya, ini apa ini Pak Haji? Apa, tadi kan Pak Haji sudah sempat singgung bahwa perhatian yang Pak Haji berikan iya, kepada apa, kepedulian ya. ya keanggotaan Iya, itu terus terbangun dan itu mungkin turunan dari orang tua kali Pak Haji atau seperti iya, apa? tidak, orang tua saya kan murni pedagang dan Mhm. petani. Oh, Jadi orang tua saya itu iya iya, petani dan iya. pedagang. Jadi Oalah. tidak ada keturunan sama sekali bahwa dia pernah menjadi, ya hanya dia bendahara seumur hidup di masjid. Di masjid. Berarti orang Termasuk tua punya sekolah juga. Ada oh, sekolahnya iya, namanya itu, Asadiah Sengkan, itu mhm. bendahara seumur hidup semua. Oh, begitu begitu Ya, begitu. jadi puluhan tahun dia menjadi Mhm bendahara seumur hidup, mhm mhm. sampai meninggal baru diganti. Iya iya iya. Iya, Berarti kalau lihat ini ya,
jalan karir Pak Aji sampai hari ini memang, kalau lihat dari turunan Bapak Ibu itu Iya, bukan seorang, orang yang berkarir di panggung politik atau iya, apa, tidak ada tapi sama mereka sekali. seorang pedagang. Pedagang dan Itu petani. belajar dari mana Pak Aji? Pak Haji Yunus belajar dari mana sampai mau tertarik masuk ke organisasi? Apakah Iya, waktu zaman kuliah dulu Pak Haji Yunus? iya. Saya sebenarnya ini kalau mau bercerita ya, Mhm, kalau saya mau cerita mengenai masalah waktu saya naik di Makassar ini, itu iya, tadi tanggal 1 bulan 1 tahun 77 naik mhm, mobil truk. iya, Karena kan tidak ada hanya mobil truk. iya, betul betul betul. Kita naik di mobil truk, kemudian benteng satu tas-tas, Mhm, tas eee, pakaian, berisi pakaian pakaian. yang tas yang saya pakai itu yang dia pakai dulu bapak saya waktu naik haji, mama saya waktu Oh, naik haji. Ada kan tas-tasnya iya itu. iya, tas haji itu Ya, sendiri, tas ada mhm, jenjing-jenjingnya itu iya merasa bangga juga kita iya pakai itu. Itu iya, yang saya pakai pada saat itu. Dan setelah sesudah itu alhamdulillah, saya kan masuk yang pertama SMA-nya di sini kan, mhm, kemudian kuliah di Unhas pertama, iya. tapi begitu masuk di Unhas hanya kurang lebih 1 tahun, orang tua tidak menginginkan saya di situ sebenarnya, Oh, harus masuk di AYN. Yayen, Jadi heeh, saya ini tidak ada persoalan sebenarnya karena ini kan kita, SD Ibtidaya, mhm, kemudian SMP Sanawiyah, mmm, kemudian SMA Aliyah. iya Alia, Saya kan Aliyah juga mhm, sampai Aliyah kan. iya Jadi dimanapun kami masuk ini nggak ada persoalan, mau iya masuk di agama oke, iya, mau masuk di umum nggak ada masalah. Setelah 1 tahun orang tua tetap mendesak bahwa harus masuk di AYN. mmm, Karena saya melihat Anda ini memperdalam mengenai masalah soal soal agama. agama, heeh, Ya, saya malah sempat saya katakan, kalau di AYN itu, Haji, itu tidak ada lapangan kerjanya, iya kurang. iya waktu itu ya, Ya, waktu itu bisa dikatakan memang betul tidak ada. betul betul, Kita melihat bahwa begitu orang tamat di AYN dulu, ya sudah syukur-syukur kalau dia bisa menjadi guru imam, agama atau guru imam, agama, betul betul, imam. Pada saat itu iya ya, betul, tahun 78 mhm, ya, betul, dia bilang orang tua saya, "Kalau soal pekerjaan Nak, tidak ada persoalan. mhm, Karena kita ini ada sawah di iya belakang rumah." iya Iya, iya betul betul, begitu kok tamat tidak ada pekerjaan, itu sawah luas. dikelola, Dikelola, silakan ambil semua hasilnya. iya 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 iya, Tetapi karena saya pikir-pikir, ya mudah-mudahan ada apa hikmahnya, namanya, hikmahnya, iya, alhamdulillah saya mendaftar di Fakultas Tarbiyah, oh jurusan tarbiyah, pendidikan. iya iya betul, Jadi bisa dikatakan pada saat itu kurang lebih 200 itu orang di situ mahasiswa, mungkin satu-satunya yang tidak menjadi pegawai negeri karena pada saat itu betul-betul kalau jurusan pendidikan iya agama itu gampang diterima. iya paling jadi guru agama gitu, Guru heeh, agama itu saja. iya, Saya sendiri tidak pernah, mendaftar mendaftar. Malah ijazah saya itu kurang lebih 15 tahun baru saya ambil. di kampus, Di kampus. oh, iya iya, Karena, pada saat itu saya naik di Makassar, eee, orang tua saya itu memang sudah mempercayakan karena kebetulan orang tua saya itu pedagang mmm, emas. Jadi ada namanya itu, ringgit ya, iya ada ringgit, ringgit heeh, Amerika, ringgit pesos, rupiah. Biasanya dia suruh, beli di mhm Makassar. mhm mhm, Kalau sudah beli ya saya kirim melalui mobil truk itu yang pernah saya oh, naiki. iya iya iya, Atau orang tua saya itu, namanya dia membiking, emas balok. oh iya iya, masuk Iya, tangan, emas batangan itu. heeh, Kemudian saya jualkan di, Sumaupu. Jadi hanya kurang lebih jadi saya pikir ini hanya 1 kali saja saya dibayarkan uang kuliah. oh selebihnya Selebihnya itu saya berusaha sendiri. mmm, Ya, soalnya kalau saya mau cerita ini, iya. cara mencari uangnya saya ini sangat luar biasa. Nggak apa-apa Pak Haji, bisa Iya, jadi inspirasi buat iya. buat pendengar Iya, kita. Iya jadi waktunya saya itu pertama, sekolah di Muallimin dulu, iya Muallimin di Muhammadiyah itu dekat rumah saya kan tinggal di dekat Pasar Butun. iya, Jadi kalau saya dikasih itu uang jajan 30.000, mhm, saya simpan 10.000. mmm, Jadi 20.000 ini tersimpan. Sehingga itu banyak terkumpul, iya, saya beli beca. dipersewakan? Saya beli beca diantar saya pergi pada kuliah Heeh, sekolah iya di Muallimin itu, iya, kurang lebih 1 kilo dari rumah saya mhm, tuh. Kemudian sesudah itu dia pakai untuk pergi cari uang. cari uang. Kemudian ya namanya itu dia sewa, ya nggak Bagi tahu hasil gitu Pak Haji ya? artinya dia lebih banyak lah. Oh iya betul, karena dia mencari ya? Ya, Mhm mhm, 75% untuk dia, saya cuma 20%. 20%, iya. Untuk Makan? buat makan-makan Iya, saya. heeh heeh, Jadi memang pada saat waktu saya itu mulai SMA memang sudah, karena saya pikir, "Waduh, orang tua saya di kampung." iya, Kemudian, mengirim juga uang ini, kalau mengirimnya uangnya karena ini kan ada mobil betul, truk yang iya selalu datang, iya. tapi rasa-rasanya juga Beban ya? ya beban buat saya Mhm, karena terus terang ini ada sejarahnya saya. iya
karena saya ini anak satu-satu, Iya. memang dilarang saya naik di Makassar sekolah. Oh, nggak boleh sekolah. Harus memilih Bone di Kabupaten Bone Kota atau di Sengkang. Hmm, Apalagi ini kan cabang asal di Sengkang. ya. Jadi memang jurusannya itu semuanya orang-orang itu sekolahnya di Sengkang. Jadi Sekolahnya gampang aksesnya ketemu gampang orang tua ya. aksesnya. Oke. Tapi saya nggak tahu kenapa saya mau sekolah di Makassar. Tapi yang Di lucu, Ujung Pandan dulu namanya, iya Ujung betul. Pandan. Tapi apa lucu juga karena tiba-tiba orang tua Pak Haji Yunus ini memberi apa ya? Tadinya melarang terus tiba-tiba Sebenarnya itu bisa dikatakan agak hanya terpaksa ya. 10% saja restunya, apalagi perempuan. Iya iya iya. Jadi pada saat saya naik itu lebih banyak menangisnya daripada Ikhlas ini tuh. orang tua. Wah. Ikhlasnya, tapi saya juga dia bilang, di mana rumah nah? Iya. Itu rumah namanya rumah tante di sana kan, Mhm. tidak enak juga Iya kan, betul. mau jadi beban. Tapi saya bilang insya Allah mudah-mudahan tidaklah. Mhm, Ya, mhm. jadi saya tinggal di rumah tante di Iya. Jalan Kalimantan dekat Pasar Butun itu. Iya. Kebetulan kan dia punya toko di Pasar Butun. Jadi kalau Bantu-bantu pulang juga. saya dari sekolah, saya duduk-duduk di tokonya untuk bantu-bantu dia. Oh, Seperti oke. itu. Ya. Soalnya panjang ceritanya. Panjang sekali ceritanya. Itu Kemudian ini orang tua saya kan punya motor. ya. Itu. Jadi pada saat itu STNK-nya mati, harus kan semuanya diurus di Makassar. Jadi pada saat saya urus di Makassar, saya sendiri langsung di kantor Samsat. Masih di Ratulangi itu Ratulangi, kantornya, iya. masih di kantor itu. Saya datang, akhirnya sukses lah, tidak ada Ya. masalah. Jadi semuanya orang tahu, Haji, di mana kita ini urus STNK? Dia bilang kan kebetulan ada anakku di Makassar. Iya. Jadi hampir semua di kampung di Kabupaten Bone itu semuanya kedengaran bahwa ada anaknya Pak Haji di Makassar bisa mengurus STNK. Wah, dari mulut ke mulut akhirnya. Dari mulut ke mulut akhirnya ratusan ribuan saya urus itu STNK. Dapat penghasilan lagi di Dapat situ, Pak Haji. penghasilan, apalagi gampang. Iya, iya, iya. Karena berapa tertulis di STNK itu kan ada tertulis, ya tambah saja Rp1.000 Rp1.000, misalnya. heeh. Nanti juga selesai baru dibayar. 1.000 kali berapa 1.000 kali berapa. itu Jadi memang sangat luar biasa. Akhirnya pada saat itu tadinya saya ini naik motor, iya, saya bisa beli mobil. beli mobil. Dari Ya, hasil itu juga, Pak dari Haji ya? hasil itu Mhm, mhm. beli mobil. Jadi pada saat waktu saya kuliah di AIN mulai masuk tahun 8 ya. Saya baru lahir, Pak Haji. 80 saya sudah naik mobil. Oh. Tahun 80 di kampus itu yang naik mobil itu hanya saya dengan rektor. Mhm, Ya sudah mulai naik mobil. Iya, iya, iya. Nah, Iya, iya. setiap 2 tahun saya ganti mobil karena ini banyak kan uang. Iya, iya. Di samping ini emas yang Iya. kita kerjakan makin meningkat, ini Mhm. juga STNK. Mhm, mhm. Nah, Ada penghasilan, Pak ada Haji ya? penghasilan sangat luar biasa itu. Oke, oke. Kemudian sesudah itu STNK ada lagi tiket orang yang mau keterakan. Mau Kemudian kelulukan ya? ada bukan sebelum dulu itu tiket, Oh, suntik. paspor. Oh, iya, iya. Ada itu dulu itu Kan ngurus paspor kencang-kencangnya tuh susah, orang Pak Haji. sangat susah. Iya, Kalau orang mau pergi kerja di Malaysia harus ada rekomendasi dari dari gubernur. gubernur, iya. Kebetulan saya kan ada teman di gubernur. Jadi memang saya ini luar biasa. Saya memang selalu katakan, kalau kita itu mau sukses, harus kita itu berteman orang di atas kita. Iya. Siapa tahu ada ilmunya bisa menetes Ya, kepada kita. betul, betul, betul. Jadi itulah yang menjadi prinsip saya. Hmm. Akhirnya alhamdulillah rekomendasi satu-satunya rekomendasi yang saya yang pegang. Iya, iya. Jadi semua orang yang mau ke Malaysia cari kerja harus ada rekomendasi untuk mengambil Gubernur. paspor. Mhm. Kemudian saya menguruskan. Itu sangat luar biasa itu, sangat Selalu luar ada biasa. celah, Pak Haji ya? Sangat Selalu ada celah Iya. aliran rezeki di situ Iya. yang Pak Haji ternyata bisa lihat, oh di sana ada rezeki Iya, yang betul. mengalir di situ Saya boleh. itu gara-gara orang tua semua. Mhm. Karena pada saat itu ada keluarga yang mau ke Malaysia. Mhm. Artinya selamanya ini keluarga yang menjadi uji coba. Berarti bagus juga itu uji Iya. cobanya karena keluarga ternyata terbukti berhasil Terbukti berhasil, dan akhirnya akhirnya ada orang ikut gitu. selamanya begitu dulu. Hmm. Akhirnya orang tua yang menampung di bawah. Makanya Hmm. itu orang tua kadang-kala bilang, saya ini lebih banyak mengurus urusanmu ini nak daripada urusanku. Karena Ternyata membuahkan hasil iya, ya selama alhamdulillah ini seperti itu. ternyata mengurusi urusan orang. Soalnya kalau saya mau cerita sebenarnya tidak cukup. Iya, Kalau iya, kita iya. mau satu hari satu malam ini. Tapi Banyak sekali liku-liku tapi saya. itu memberikan inspirasi buat orang banyak Pak Haji Iya. karena Pak Haji Yunus ya karena kita juga tahu bahwa eh melihat kondisi sekarang ini kan Kota Makassar ya Iya. dulu kalau Ujung Pandang kan memang agak terbatas Pak Haji Yunus Iya. ya bahwa di mana kita bisa pergi itu agak sulit kalau tidak ada keluarga. Iya, Nah, betul. sekarang Pak Yunus mendapatkan peluang itu Iya. dan melihat peluang itu ternyata saya bisa ada di situ. Iya. Nah, sampai bertahan dan sampai saat ini pun Pak Haji Yunus tetap
berjalan di koridor yang selama ini Pak Haji Yunus. Nah, ini saya mau dapat kiat-kiatnya Pak Haji Yunus ya. Kenapa sih sampai Pak Haji Yunus mau terus mengurusi rakyat dan sampai hari ini dengar kabar Pak Haji Yunus sudah 2 periode ya? Berapa periode Pak Haji Tiga Yunus? periode kalau 3 DPR. periode ya insya Allah di 2024. 3 periode nih. 3 Sudah periode. masuk Oh, 3 periode berarti nih. masuk 4 periode nanti kalau Insya Allah, 2024. insya Ya. Allah. Berarti masih mengurusi masyarakat dan warga Makassar sendiri Pak Ya, Haji Yunus. Ini apa yang mendorong Pak Haji Yunus ini? itulah tadi saya punya cerita waktu di LPM. Hmm. LPM itu kan namanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Iya, Setiap tahunnya kan kita yang mengurusi mengenai masalah musremban. betul. Musyawarah Rencana Pembangunan ya. Betul. Kan LPM kelurahan yang mengurusi. Mengurusi betul. Ya, Ya, Porun merancang ya segala-galanya. merancang. Ya. Kita ini mulai pagi rapat-rapat Ya. sampai sore mengusulkan daftar kebutuhan keinginan kita. Untung-untung kalau ada yang terakomodir. Sudah capek bahas ini, Capek bahas ini. susun-susun tidak Setelah kita selesai-selesai. jalan-jalan di muka rumahnya anggota DPR, loh semuanya aspal-aspal, solongannya Iya, bagus, iya, iya. lampu jalannya juga menyala. Iya, iya. Kalau Ada begini, ide ini, langsung ada ide. kalau begini lebih bagus kalau saya juga menjadi anggota DPR. Tadinya ini tidak ada sama sekali saya rencana. Saya ini kurang lebih 20 tahun di Partai Golkar. Partai Golkar. Tapi saya tidak pernah menjadi caleg. Saya tidak mau. Karena itulah tadi banyak sekali saya punya pekerjaan. Iya, iya, Ya betul. tahu menjadi ketua Ikatan Perseroan Haji, menjadi pengurus MKGR, saya menjadi ketua LP2KMK Golkar, Lembaga Ekonominya Golkar, saya ketuanya. Iya, oh. Lembaga Ekonominya Golkar, saya ketuanya pada saat Pak Hasan Saleh. Iya, iya. Ya, jadi saya tidak ada menjadi minat pun sedikit untuk mau menjadi anggota DPR. Iya. Saya mau naik haji, saya secara gratis. Untuk apa? Iya. Saya mau jalan-jalan, saya ini pengurus KONI. Iya, betul. Ya, Ada yang membiayai. ada semua yang membiayai. Tidak perlu. Nanti setelah saya menjadi ketua LPM itu, 5 periode saya menjadi ketua LPM sampai sudah 2 periode 10 tahun. Akhirnya saya memutuskan diri untuk menjadi datang ini Hanura. Kan datang ini Partai Hanura ya. Iya, iya, iya. Nah, ini Hanura, ini apa ini Hanura? Hati nurani Rakyat. rakyat. Nah, mungkin cocok dengan ini saya. Alhamdulillah. Langsung terbetik di hati Pak. Langsung terbetik di hati. Kebetulan saya mulai katanya itu dulu pergeseran dari pemilihan tertutup pada saat itu. Iya. Jadi nomor urut dulu tuh. Iya. Siapapun nomor urut 1 sudah pasti menjadi Pertama kali pemilihan kalau tidak salah zaman itu ya Pak ya. ya. Kemudian waktu saya mendaftar nih bukan lagi nomor urut. Itu suara terbanyak. Iya, suara terbanyak. Jadi saya diuntungkan oleh suara terbanyak. Alhamdulillah pada saat itu suara saya yang paling banyak pada saat akhirnya saya terpilih. Pertama tahun 2009. 2009. Itu Menjadi pemilihan legislatif pertama kalau tidak salah. pertama Ya, betul. untuk Partai Hanura. Ya, betul. Saya ikut. Jadi yang ketiga kalinya ini juga Partai Hanura ikut. Yang keempat kalinya nanti nih. Insya Allah. Ya, insya Allah. Jadi itu yang menyebabkan. Alhamdulillah. Setelah saya menjadi anggota DPR, saya memang ambil langsung di Komisi C bidang pembangunan. Jadi langsung karena namanya ini musremban. Mesti paling banyak yang dibicarakan di situ masalah pembangunan. Jalan apa, pimbalok, lampu jalan, drainase, gorong-gorong. Ya Alhamdulillah karena saya tinggal di Kecamatan Wajo. Coba lihat mungkin Wajo itu paling banyak betulnya dulu. Iya betul Pak Haji. Di sana kan banyak, kita tahu kan aktivitas bongkar muat itu banyak di sana. Termasuk daerah Pak Haji tinggal itu jadi kan. saya tuh memang langsung ambil namanya di Komisi C bidang pembangunan. Jadi untuk melakukan pembangunan infrastruktur di daerah sana Pak Haji ya. Alhamdulillah. Kita tahu bahwa daerah utara kota kan masuk wilayah utara kota Pak Haji ya. Wilayah kota. Utara kota. Kita tahu bahwa daerah sana kan banyak pergudangan Pak Haji, ya banyak bongkar muat, mobil truk, dan karena dekat dari kawasan pelabuhan, ya itu pasti menjadi perhatian orang untuk bagaimana bisa mengakses daerah sana gitu. Bagaimana karena mobil truk itu kan melintasi jalan itu bisa cepat rusak landasannya, jadi pasti menjadi perhatian dari Pak Haji Yunus sendiri. Itulah juga salah satu alasan saya harus dibeton. Okay. Karena kalau aspal cepat rusak. Jadi kalau di beton, insya Allah mobil truk ini mungkin masih bisa bertahan lama. Karena di sana kan gudangnya mobil truk. Iya betul, tempat gudang mobil truk di sana banyak sekali. Nah Pak Haji Yunus, kita ini kan mau tahu juga nih, dan juga pendengar kita maupun penonton kita ini mau tahu juga sebenarnya Pak Haji Yunus ini
tidak adakah dalam terbersit bahwa anak-anak saya harus ikut paling tidak satu orang dari berapa Pak Haji? 5 Dari maksudnya. 5 anaknya Pak Haji Yunus ini, tidak adakah anak-anak yang mau diajak atau digiring masuk ke apa ya, paling tidak ikut-ikut ke Pak Haji Yunus ya, Iya, kemana gitu, lihat-lihat kerja-kerja Pak Haji Yunus lah kurang lebih. iya. Jadi anak tertua saya itu Iya, lulusannya di Unhas, iya, kimia, mhm. teknik kimia. Oh, teknik kimia, heeh. Ya, malah sekarang dia mendirikan satu perusahaan sablon, Oh, sablon baju. iya iya iya. Iya, Lain padahal menyelenceng dari malah dia heeh, padahal Unhas dia kan, iya, heeh, teknik kimia lagi. mhm. Jadi Agak susah itu Pak Haji, ya susah heeh, sekali. betul. Ya tidak ada minat sama sekali, Oh, tidak berminat, nggak ada minat untuk menjadi itu anggota DPR. mmm, Jadi saya ada, 5 anak, ada iya 2 laki-laki, iya jadi yang tertua laki-laki, iya, kemudian 3 perempuan, mmm, yang paling muda lagi ini, laki-laki. laki-laki, Ya, heeh. mudah-mudahan kalau yang paling muda ini nanti mau, Oh ya, ada minat. tapi kelihatannya juga ya mungkin dia juga mau menjadi pengusaha lah. Turunan dari neneknya ini Pak Haji Yunus Iya, ya, ya kalau ya. lihat, Ya, tapi mohon maaf mhm, bahwa di samping kesibukan-kesibukan saya itu, iya, yang mengurusi namanya ekonomi sangat mapan tempo mhm, hari. Namanya ini kalau di kampus saya saja naik mobil dengan Pak iya Rektor. iya, Kalau saya ke kampung juga naik mobil, bisa dikatakan di kampung saya nggak ada mobil kan. zaman Ya, itu agak susah malah saya gitu, ini menjadi pembicaraan mhm, bahwa dapat dari mana anaknya, ini gitu ah, kan? enggak, orang memang tahu. Oh ya, Orang tahu mhm, bahwa dia mengurusin ini. mmm, Ya, kemudian orang tuanya saja memang dia iya kan dilihat dari orang tua, heeh, orang tua saya kan memang, mengiring emas kan, mhm mhm, kemudian, masalah STNK, iya paspor, iya, ya sangat luar biasa. mhm, Eee, jadi itu pun juga kalau saya pulang ke kampung, orang tua saya ndak pernah bertanya, "Bagaimana soal tiketmu dulu?" Ndak, mmm, "Bagaimana emas?" iya, Dia selalu dulu tanya, "Bagaimana sholat sekolah, jamaahmu di mmm, masjid? sholat dulu, Bagaimana sholat jamaahmu di masjid?" Bukan di rumah, di masjid. mhm, Jadi memang ditanamkan selalu ya, diingatkan tuh, dipantau itu masalah mhm. itu. Itu Jadi sampai 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 tamat kuliah kah Pak Haji masih terpantau oleh orang tua? sampai kuliah saya. Oh, Sampai selesai, itu terus-terus. Malah dia bilang, "Tidak ada artinya itu Nak, yang kau hasilkan sampai sekarang kalau itu sholatmu mhm, tidak kau perbaiki. iya, Sholat jamaahmu di masjid." mhm mhm, Jadi memang itu selalu dia, memberikan warning lah ya. mmm, berarti memang sudah tertanam Pak Haji ya, Iya, sudah tertanam, jadi orang tua saya itu bukan cuma orang tua laki-laki, termasuk orang tua perempuan. Begitu semua, harus sholat di masjid, mmm, laki perempuan, tidak membedakan bahwa sama laki-laki semua. perempuan harus ya, Ini, ya mama saya sampai sekarang alhamdulillah masih hidup. oh alhamdulillah, Ya, dia masih bisa tamat. Sampai sekarang ini, iya, kalau tahun lalu itu tamat itu 14 kali dalam bulan Ramadan. mhm 14 kali mhm, tamatnya. iya iya iya, Ya, masih sehat Pak Haji? ya Alhamdulillah, pikir orang tua saya itu. Saya ini mhm, sekarang sudah umur 62 ya. iya iya iya, betul Mas betul, 63. 63, Orang tua saya itu masih hidup kalau perempuan. Dan alhamdulillah masih lancar mengajinya. masih bagus Iya, ininya. iya. Nah, Pak Haji Yunus, apa yang menjadi apa ya, perhatian Pak Haji Yunus dengan kondisi Kota Makassar sekarang ini? Karena mengingat begitu banyak peran Pak Yunus di berbagai Iya, tempat-tempat di sektor-sektor yang memang, sektor yang ditempati Pak Yunus ini memang harus punya perhatian gitu Pak iya, Yunus. Ya, kalau kita lihat Kota Makassar kan apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 kemarin begitu banyak menghantam sisi-sisi ekonomi dan iya, sampai banyaknya apa, banyaknya, PHK-PHK di iya betul. di tempat-tempat kerja. Iya. Silakan Pak Junus. Jadi saya kadang kala kan begini, Iya, kalau kita ini tidak pernah namanya ketinggalan zaman, mhm harus kita ini mendahulukan masalah agama. mhm. Jadi kalau ada anak tak itu sebenarnya sebaiknya itu pertama landasannya itu harus disekolahkan di agama. Sekolah agama ya. Sekolah agama ya. Ya, apalagi kalau dia sudah pintar mengaji, Mhm, pintar iya tajwidnya, bisa imam, bisa baca iya iya. bersanji, apalagi kalau sudah bisa ceramah-ceramah, Mhm, itu pasti tidak akan ketinggalan, tidak ada istilah pandemi. mhm mhm. Ini semua laku terus-menerus ini. Iya iya iya. Ya, namun kalau masalah pandemi kan semua lini tempo Betul, hari iya. dihantam, Dihantam, betul. termasuk ustaz-ustaz nggak bisa berceramah Iya, kan? betul betul. Ya.
Ya, tapi namanya bersanji kan tidak ada. Mhm, Ya, namanya baca-baca doa kan tidak ada. mhm. Makanya itu saya katakan, kalau mau baik duniamu, kalau mau baik namanya pembinaan anak-anak ini, apalagi zaman sekarang ini susah sekali kita ini, namanya mengawasi anak-anak ya. Betul, Pak Haji. Makanya itu tanamkanlah dulu pada saat kecilnya masalah Agama, pendidikan agama. agama. Ya, dan kemudian bukan cuma langsung dilepas, harus diikuti sampai besar. Dikontrol terus, Dikontrol terus, diawasi. ya. Jadi mungkin itu merupakan kiat-kiat saya Mhm, bahwa jangan kita ini merasa bangga anak iya, tak seorang dokter, seorang sarjana, tapi landasan agamanya tidak dilandasi, itu masih bisa membahayakan, mhm, mhm, masih bisa membahayakan. mhm. Iya, apalagi namanya kalau remaja-remaja ya. Iya, di zaman Ma sekarang ini kalau Pak Haji lihat kan iya sangat luar biasa. Makanya itu anak-anak kita kalau pada saat maghrib tidak ada harus kita kontrol mana anak kita ini. mhm, Iya, pada saatnya kita kan bertemu. iya. Iya. Itu diterapkan di rumah juga, Ya Pak Haji? harus kita terapkan seperti itu. Mhm, Sebab kalau kita terlalu sibuk soal masalah, dunia. dunianya, artinya sekarang ini kan kadang kala orang bahwa sibuk dari segi agamanya, Iya, tapi kurang untuk mengontrol anaknya. mhm, Kontrol itu kan tidak tidak mutlak kita harus ada di rumah. betul. Saya sekarang ini kan saya bisa nelpon, Iya, bagaimana anak-anak sudah ada semua di rumah? mhm. Sudah makan malam semua? Oh, iya. Ya sudah sholat? Ya kan seperti itu. Itu komunikasi, Pak Haji terapkan di rumah Ya dengan harus ibu? ada komunikasi seperti dengan ibu. Mhm, Ya jadi biar kita kemana saja ya harus kita, tetapi itu namanya menanyakan anak-anak. iya, 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 iya. Ya begitu juga anak-anak sekali-kali juga kita telepon-telepon. Telepon, iya, Nah, "Kamu iya, sekarang di mana?" mhm, mhm. Ya, supaya itu anak-anak juga punya perhatian karena saya itu begitu. Oh, iya, Ya kalau dulu saya itu keluar, iya. kalau keluar malam padahal saya pergi belajar. Mhm, mhm. Jadi kalau sudah lewat jam 10 itu sudah Iya, ada, eh, perasaan. perasaan saya Mhm, kurang enak karena pasti orang tua saya di rumah gelisah. iya, Itu kan belum ada telepon dulu betul, kan? betul, betul. Iya. Itu merasakan bahwa ternyata saya juga mengalami sekarang begitu. Makanya itu, Mhm. jadi itulah sedikit-sedikit saya perhatikan terhadap anak saya. Oh, iya. Jadi memang kadang-kala kita ini, anak-anak ini kita menjadikan dia sebagai, saudara, Mhm. kita menjadikan sebagai teman, Iya, betul. kadang-kala juga kita sedikit menjadikan sebagai kawan lawan. Mhm. Ini anak-anak. Kenapa kita lawan? Ya kalau bertentangan yang dia sampaikan ya harus kita lawan, Iya. perbuatannya itu yang kadang-kala kita sebagai saudara. Supaya anak-anak juga bisa terbuka sebagai sahabat, Membangun teman. komunikasi ya, Pak Ya, Haji, komunikasi membangun seperti itu. komunikasi. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Iya, betul, 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 Iya, kan betul, Pak begitu. Haji. Jadi Iya. komunikasi yang terbuka antara, orang tua dan Iya, anak-anak itu ternyata dari orang tua Pak Haji turun ke Pak Haji, ke iya, Pak Haji Yunus kepada anak-anak iya. sampai hari ini. Kalau ini yang kita terapkan kepada Iya, anak kita pada umumnya di Kota Makassar ini, insya Allah Makassar ini sudah bisa kita sedikit, mhm, membantu pemerintah dengan ulama kita. mhm, mhm, Ya, mhm. dasarnya ini kan dari keluarga kecil Keluarga, kan, keluarga kecil dulu kan. Kalau betul. ini sukses keluarga kecil kita bina, saya kira ya Makassar ini bisa aman. Mhm, mhm. Kalau Ya, melihat kota Makassar sekarang ini Pak Haji, kan kita juga tahu bahwa salah satu pintu Indonesia Timur kan iya, termasuk kota Makassar. betul. Dan kota Makassar juga sekarang ini kan menjadi sorotan banyak orang di luar sana, selalu menjadi percontohan. Ya, Apa-apa tuh adanya di kota Makassar dulu, orang menjadi contoh. Seperti beberapa hal itu mata orang tuh tertuju ke Kota Makassar. Kalau Kota Makassar seperti ini pasti wilayah lain bisa. iya, Selalu menjadi gebrakan gitu. Ada iya, saja Kota Makassar selalu jadi gebrakan dan menjadi perhatian di pusat kah, kemana. Ya, iya, ini kalau kita lihat kan apalagi baru-baru ini kasus Pak Haji ya. Kasus yang mungkin juga Pak Haji, sebagai anggota dewan dan juga sebagai beberapa tempat Pak Haji Yunus berada di beberapa tempat, mengisi beberapa posisi. Ini pasti melihat bahwa agak agak riskan kondisi sekarang ini Kota Makassar dalam hal ini anak-anak. Anak-anak yang kemarin viral kasusnya, kasus bunuh ya, pembunuhan, iya, ini karena, medsos yang juga kurang terkontrol dari orang iya, tua. betul. Nah sebagai ketua dewan masjid Pak Haji Yunus dan juga masuk di jajaran pengurus, Majelis Ulama Indonesia sebagai bendahara umum, sekalipun bendahara umum tapi pasti punya cukup peran di situ Pak Haji Yunus, Iya, silakan. iya, jadi memang kita ini dihebohkan oleh, menjual namanya Organ tubuh, organ tubuh itu betul. karena itulah pengaruh Gadget, phone, ya itulah begitu. pengaruh, komunikasi ya. Komunikasi, betul. Iya, jadi memang juga itu anak-anak harus diwaspadai Mhm, mengenai masalah pengaruhnya itu sangat luar biasa itu. Karena kadang kala kalau ada dia baca,
di dalam medsos itu jauh lebih mempercaya itu daripada apa yang disampaikan oleh orang Orang tuanya. tua, iya. Ya, jadi memang itu harus memang tetap juga kita membina itu anak-anak. Mmm, Kemudian sekarang ini di Raja Utara tempo hari itu kan mengenai masalah panah, mhm, ya, betul betul betul. buku lempar-lempar, apa Iya, segala perang macam. kelompok. Ya, makanya itu dulu waktu masih Pak Kapolresnya itu Pak Darul Islam ya, Iya, Kapolresnya, saya pernah juga berkunjung kepada beliau pada saat itu, bahwa ini anak-anak yang seperti begini Pak, memang harus ada pembinaan. mhm mhm, Sebab kalau begitu kita tangkap, iya, langsung kita ini proses secara prosedur ini, keluar itu bisa saja tanpa nakal. mhm mhm, Jadi lebih bagus kita ini misalnya kalau ditangkap, mungkin ada satu tempat kita iya, berikan pembinaan, mungkin kalau perlu kita suruh menghafal dulu Al-Quran, kalau perlu bisa menjadi apa namanya iman di iya, antara mereka, kita sadarkan, ya baru bisa kita keluarkan. mhm, Jadi jangan langsung diproses sesudah itu melalui pengadilan kemudian dipenjara. Pasti kalau dia keluar ibaratnya ini iya iya, obat nyamuk tambah tambah dia, tambah apa namanya, tambah bisa menjadi-jadi. menjadi betul betul, semakin terbakar dia ya, iya, Iya, makin bisa dikatakan pertama menjadi pengalaman, kedua menjadi kebiasaan, yang mhm, ketiga sudah menjadi ya bisa dikatakan nggak ada masalah lagi. mhm mhm, Makanya itu saya katakan tempo hari kepada beliau itu, tapi alhamdulillah di Rutar kita ini sudah cukup aman. mhm mhm, Mungkin berkat daripada Pak Wali Kota, iya, kemudian unsur keamanan, mhm. ketertiban kita ini betul-betul menguasai yang ada di daerah sana. Mmm, baik. Baik, Pak Haji, sebagai pertanyaan terakhir dari saya, ini apa yang menjadi harapan Pak Haji Yunus dengan sekarang ini kan kita tahu bahwa menghidupkan masjid itu Ya, seperti apa, Pak Haji Yunus? Beban, sebagai 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 ketua dewan masjid tentu melihat, menghidupkan masjid-masjid yang ya mungkin jamaahnya ya, masih kurang, Pak Haji Yunus ya. makanya itu saya Mhm, katakan selalu begini, iya, orang yang mempunyai saldo masjid yang besar, mhm, artinya dia kan diumumkan setiap hari, setiap Jumat. sudah Jumat, ya. Kalau toh memang ada keluarga tak di sekitar masjid kita itu yang kurang mampu. Iya, Ya bagaimana caranya kita bisa juga memberikan sembako mhm mhm, dari uang masjid ini? iya, Ya, atau ada namanya hari Jumat, hari Minggu kita iya, melaksanakan namanya coffee morning, mhm mhm, makan-makan kue, kita betul. undang mereka untuk datang. Oh, iya iya Ya, iya, kalau dia tidak sempat dulu ikut sholat, ikut saja minum-minum kopi kalau mhm. pada subuh hari. Betul betul betul. Ya, Iya, kalau bagian tidak mampu, maksud saya bantulah dengan beras. mhm Mungkin karena bantuan kita itu akhirnya dia bisa tertarik untuk masuk di masjid. mhm, Ya, jadi saya bilang, tolonglah, namanya yang punya saldo itu di masjid-masjid itu, bantulah iya, bantulah itu wargata yang ada di sekitar masjid kita itu. mhm mhm. Ya, dan kemudian kalau perlu belikan dia Sarung, sarung, iya, belikan dia baju, ya baru diajak, ya ke minimal 1 kali dulu dalam mhm, 1 waktu insyaallah. Ya, sebab namanya orang yang seperti begitu itu biasa kadang kala malu juga dia ke iya, masjid, betul, karena dia bilang sarung saya nggak ada, nggak ada, baju saya juga kurang nggak ada, mhm kurang bersih, jadi kita belikan. Itulah selalu saya sampaikan kepada sekarang pengurus-pengurus masjid yang ada. mhm, Dan insyaallah dalam bulan suci Ramadan ini, iya ada ini kan 12 bidan ya, iya, ada 12 bidan di, kepengurusan kita itu ada 12 bidan di dewan masjid itu, mhm, sedapat mungkin itu melaksanakan juga workshop, kegiatan-kegiatan, kegiatan-kegiatan yang memang dapat menyentuh warga masyarakat maupun kepada pengurus masjid. iya, Ya, jadi di dalam bulan Ramadan ini 4 bidan mhm, yang akan melaksanakan workshop. Bagaimana tata cara, manajemennya masjid dikelola dengan bagus, kemudian pembukuannya, mhm, bagaimana memakmurkan masjid, iya betul, ya. Jadi semua bidang itu, saya suruh untuk melaksanakan workshop dan insyaallah kita laksanakan juga, buka bersama. mmm, Buka bersama. Jadi setiap, kegiatan kita harapkan 100 pesertanya. iya, Ya, baik dari pengurus masjid maupun dari, warga.
Ikut masyarakat. masyarakat Ya, sekitar masjid ya, Pak ya Haji? sekitar masjid itu, ya. Mhm. Jadi Baik, Pak Haji Yunus, satu keinginan yang cukup mulia Pak Haji ya, Yunus menghidupkan masjid itu tidak mudah di tengah, apa ya, gempuran anak muda generasi Z ya, sekarang ini, karena kan sebenarnya kita ini mau mengajak anak-anak muda generasi sekarang ya. yang agak sulit untuk ditarik masuk ke masjid Ya, gitu. makanya itu ada Mhm, juga program saya ini, iya, 15 kecamatan dulu sebagai mhm, uji coba. iya. 15 kecamatan, Oh, tolong pilih salah satu di kecamatan itu, mhm, masjid yang punya lahan, iya, yang bagus, kita buatkan semacam gerobak. mhm, Mungkin karena aparat aparat imam itu, apakah imamnya, muazzimnya, iya, bidang kebersihan doja-dojanya itu, mungkin dia nanti bisa berkolaborasi, iya, kita buatkan salah satu badan usaha, mhm, gerobak, mhm. beserta kita isikan, ya, Bantuan ya, bantuan. seperti Ya, bantuan UMKM Pak ya, Haji ya? jadi 15 ini gerobak. Mhm, Saya nanti akan membagikan kepada seluruh 15 kecamatan, mhm, eee, kemudian isinya, supaya langsung dia bisa menjual. mmm. Ya. Itu untuk salah satu memakmurkan masjid Ya, Pak Haji ya? bagaimana dia bisa, menggalanglah, maksud saya Mhm, menariklah orang-orang, iya, dan datang, kemudian harganya nanti kalau bisa terjangkau. mhm, Misalnya, malah saya anjurkan juga setiap masjid membikin namanya koperasi, iya, ya koperasi. Dan saya bilang cukup saja seperti gula, pasir kejual, mhm, minyak, ya kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. iya, Dan kemudian harganya nanti kita ambil tempat langsung digrosir ya? di grosir langsung. Iya, Dan kau bisa langsung menjual di bawah harga yang ada di luar. mmm, Supaya warga yang ada di sekitar masjid itu semuanya belanja di situ. terbantu juga, Terbantu juga dan bisa menarik nanti. mmm, Mungkin pada saat itu bisa masuk masjid, sholat. itu menjadi salah satu, Salah rencana satu program saya punya program-program program itu, itu ya iya. Pak Haji ya? Baik, semoga sukses dengan segala programnya Pak Haji Yunus ya, dengan mengurusi berbagai bidang, berbagai, organisasi, berbagai mulai dari olahraga, dewan, sampai ke masyarakat kecil-kecil, Haji Yunus ini menyentuh dan tidak ada terlewatkan dan alhamdulillah semuanya juga tidak pernah menyampaikan hal-hal buruk, menyampaikan hal-hal baik dengan apa yang telah dilakukan Pak Haji Yunus. Karena Ya, Pak Haji Yunus ini tidak hanya apa ya, tidak hanya berada di satu periode, ada sampai 20 periode ya, ada yang sampai dan itu ternyata tidak mudah Pak Haji Yunus ya, tidak mudah biasanya ya, 3 periode. tidak mudah untuk orang-orang yang merasa bahwa saya bisa terbebani untuk bertahun-tahun, Iya, tetapi justru orang-orang yang ada di sekitar iya, Pak Yunus yang mendorong untuk tetap berada di iya, posisi itu, karena iya, kepedulian yang ternyata ditunjukkan oleh Pak Yunus iya. ya, itu yang mungkin melekat di hati, para para apa ya, orang-orang di sekitar Pak Yunus bahwa harus Pak Yunus saja yang duduk di situ. Iya, oh maaf, ini Iya, saja ini baru kemarin, mhm. saya kan sudah keempat kalinya menjadi ketua komite SMP 5. Oh, Saya bilang, "Nggak usah lagi saya, nggak bisa mmm, lagi." Tapi ternyata semua yang hadir di situ tetap meminta. tetap secara aklamasi yang keempat periodenya menjadi ketua komite SMP 5 Kota SMP Makassar, 5. sekolahnya Pak Wali Kota. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Yunus atas waktunya. Semoga berkah apa yang disampaikan dan bisa menjadi pelajaran, bisa pendengar kita bisa menarik pelajaran apa yang disampaikan dan ya saya pun juga ikut apa ya, ikut terheran-heran dengan apa yang dijalani oleh Pak Haji Yunus mulai dari daerah sampai masuk Kota Makassar dan bisa menguasai Kota Makassar sampai hari ini alhamdulillah diberi kesehatan tapi sayang sekali anak-anak Pak Haji Ya, Yunus belum ada mengikuti jejaknya. betul sekali, belum. Belum ada yang Itulah, mengikuti jejak dari Pak Haji belum. Yunus. Mungkin besok-besok ada yang mengikuti, kita Insyaallah, lihat saja mudah-mudahan nanti. Baik, ya, terima kasih banyak Pak Yunus, atas waktunya sudah bersama dengan kami. Lain waktu kita, bertemu lagi di program yang berbeda, dengan isu yang berbeda Pak Haji Yunus ya. kasih. Sukses dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Haji Yunus.